Halo, nama saya Jafar Tariku Sumarasi dengan NIM 2024 005009. Untuk tugas case assignment 2 mata kuliah sistem operasi, saya akan membahas sistem operasi pada perangkat yang saya gunakan saat ini. Perangkat yang saya gunakan adalah iPhone X atau iPhone X dengan memori 256 GB dan sistem operasinya adalah iOS. Saya akan menjelaskan fitur-fitur utama yang relevan saat ini. Yang pertama tuh, fitur pertama yang sangat penting yang juga diperkenalkan oleh iPhone X adalah Face ID. Ini adalah sistem keamanan dengan biometrik yang memindai wajah secara 3 dimensi. Face ID juga berfungsi untuk membuka kunci, mengontrol pembayaran, Apple Pay, dan masuk ke aplikasi. Fitur pendampingnya adalah navigasi berbasis gerakan atau gestur, di mana kita hanya perlu menggeser ke bawah ke atas untuk kembali ke home. Seperti ini guys ya nih. Seperti ini, terus seperti ini. Nah, ini tuh menggantikan tombol lamanya yang kalau iPhone sebelumnya kan masih pakai tombol di sini ya. Kalau iPhone X sudah tidak. iOS juga dikenal sangat kuat dalam hal privasi dan keamanan. Salah satu fitur terbarunya adalah App Tracking Transparansi atau ATT. Fitur ini memaksa setiap aplikasi untuk meminta izin kepada pengguna sebelum mereka dapat melacak aktivitas kita di aplikasi dan situs web lain. Ini memberikan kontrol penuh kepada pengguna atas data mereka. Selain itu, iOS juga menampilkan titik indikator oranye atau hijau di sudut atas layar setiap kali ada aplikasi yang menggunakan mikrofon atau kamera kita. Ini membuat kita selalu sadar jika ada aktivitas tersembunyi. Jadi seperti ini ya guys ya. Seperti ini. Nah, di sini tuh adanya. Nah, seperti itu ya guys ya. Nah, fitur berikutnya yang sangat membantu produktivitas adalah mode fokus. Ini adalah evolusi dari Do Not Disturb. Seperti ini ya guys ya tuh. Jadi kita tinggal pencet-pencet aja di sini nih tuh. Do Not Disturb tuh ya. Nah, saya bisa membuat profil fokus yang berbeda, misalnya fokus kerja. Ketika mode aktif, iOS akan menyaring notifikasi yang masuk dan hanya menampilkan notifikasi yang relevan, misalnya hanya dari rekan kerja. Bahkan layar home saya pun bisa diatur agar hanya menampilkan aplikasi kerja. Seperti itu ya guys. Di sisi lain, fitur seperti live text juga sangat praktis. Fitur ini memungkinkan kita menyorot teks di dalam gambar, bahkan tulisan tangan, dan menyalin langsung untuk digunakan di aplikasi lain. Ini membuat interaksi antara kamera, foto, dan teks menjadi lebih cerdas. Dan tentu saja sebagai sistem operasi Apple, iOS memiliki interaksi yang mulus dengan perangkat Apple lainnya seperti MacBook, iPad melalui ekosistem yang terpadu. Jadi kesimpulan yang bisa saya berikan adalah iOS adalah sistem operasi yang menyeimbangkan keamanan, kemudahan pengguna, dan produktivitas. Fitur-fitur seperti Face ID, ATT, dan mode fokus membuktikan bahwa iOS terus berkembang menjadi sistem operasi yang canggih dan berpusat pada privasi pengguna. Jadi selama saya hampir 8 tahun menggunakan HP ini, saya sangat puas dengan kinerja iPhone ini. Walaupun saya sekarang hanya maksimal update-nya hanya sampai iOS 16, tapi saya sangat puas dengan kinerja iPhone X ini. Kenapa seperti itu? Karena saya merasakan bahwa privasi saya aman dan saya bisa tahu gitu kalau HP saya itu ada yang nyadap apa enggak. Contohnya seperti tombol di sini, ada notifikasi kamera di sini. Jadi saya juga bisa dengan langsung mengetahui ketika ada yang menyadap HP saya atau tidak. Jadi saya selalu merasa puas dan tenang ketika menggunakan iPhone ini. Jadi sangat dianjurkan untuk teman-teman menggunakan iPhone. Tapi minusnya adalah iPhone ini emang memiliki kecepatan yang sangat bagus ketika kita multitasking. Tapi minusnya adalah ketika kita
terlalu banyak multitasking, HP ini akan panas. Seperti itu guys ya. Sekian video dari saya. Terima kasih.